Film ini dijamin bakal bikin kalian parno banget buat keluar rumah sore-sore guys. Film mana lagi yang lagi gue omongin kalau bukan Jai Langkung Sandekala. Jadi Jai Langkung Sandekala ini bercerita tentang hilangnya seorang anak laki-laki bernama Kinan. Jadi si Kinan ini tuh hilang pas dia lagi main ke danau, pas lagi sore hari gitu. Dan hilangnya Kinan ini membuat satu keluarga sedih guys. Akhirnya satu keluarga memutuskan untuk mencari Kinan dengan cara mereka sendiri. Dan di tengah pencarian mereka menemukan hal-hal baru yang lumayan misterius, tapi juga mengerikan. Kayak misalnya si ibu ini tahu-tahu nemuin kalau ternyata ada wanita tua yang sudah tinggal di dalam hutan selama bertahun-tahun. Sendirian lagi wanita tua itu tinggalnya. Terus habis itu ada lagi si kakak ini, dia nemuin ada daftar anak-anak hilang yang ternyata juga menghilang di waktu sore hari. Dan si kakak ini juga nemuin adanya boneka Jai Langkung di tengah hutan. Dan setelah pencarian ini dilakukanlah, kejadian-kejadian aneh tuh mulai terjadi guys. Dan di tengah teror makhluk halus yang menimpa satu keluarga ini, apakah mereka bisa menemukan Kinan? Ada hal-hal seram yang terjadi sama bintang filmnya pas mereka juga lagi syuting Jai Langkung Sandekala. Kayak misalnya Titi Kamal yang berperan sebagai ibu. Masa tahu-tahu ada suara nenek-nenek yang kerekam di HP-nya dia. Terus juga ada Syifa Haju yang berperan sebagai si kakak. Nah, Syifa Haju ini kabarnya pernah sempat disukai sama makhluk halus di sekitar lokasi syuting guys. Serem banget ya. Tapi menurut gue, kejadian paling serem itu justru menimpa krunya guys. Jadi ada salah satu kru filmnya ini yang gak percaya sama cerita horor. Terus habis itu dia kesurupan. Film ini tuh ngingetin gue sama larangan orang tua gue waktu gue kecil, kalau gue tuh gak boleh keluar rumah di waktu sekitar maghrib, karena katanya gue bisa diculik sama makhluk halus. Dan setelah gue cari tahu guys, ternyata Sandekala ini adalah makhluk yang suka menculik anak kecil di waktu sekitar sore mau ke maghrib. Jadi bisa dibilang mitos yang diangkat di film Jai Langkung Sandekala ini itu adalah mitos yang sungguh benar guys. Buat kalian yang penasaran sama film Jai Langkung Sandekala ini, kalian udah bisa tonton filmnya karena udah rilis di bioskop dari tanggal 21 September kemarin guys. Tapi jangan lupa hati-hati kalau kalian nonton film ini pas sore-sore ya. Aku membunuh anakku yang pertama karena ia sangat nakal. Aku membunuh dengan cara mencekiknya. Lalu, kukubur ia di belakang rumah. Aku akan membuat alasan pada anak keduaku kalau kakaknya sedang ke rumah nenek dalam waktu yang lama. Tapi sampai 3 hari dia tak menanyakan apapun. Tapi dia menjadi pendiam dan melihat aneh ke arahku. Aku pun bertanya, "Nak, ada apa?" "Enggak, Ma. Kenapa Mama terus menggendong kakak? Kakak sakit ya?" Nih, bagi perempuan jangan sampai bocor ya kalau lagi hate, karena wanginya itu bisa ngundang banyak makhluk halus. Gue sendiri aja sampai ditempelin. Kalau ceritanya Karani lebih parah karena nggak satu makhluk, tapi ada banyak makhluk. Kak, mau ceritain pengalaman pribadiku bareng teman-teman, bisa dijadiin pelajaran buat yang lainnya untuk nggak kemana-mana kalau lagi datang bulan. Jadi ceritanya waktu itu maghrib aku baru pulang acara kampus, langsung istirahat di kos temen. Sambil lihat foto-foto yang tadi sempat kita foto. Lalunya pas udah di kosan kita baru ngeh ada sesuatu yang ikut masuk di foto, yaitu gambar 2 kepala di atas pohon yang bener-bener cuman kepala doang. Udahlah ya, kita lanjut makan-makan aja. Nah, temanku yang punya kosan ini mau pulang dulu ke kampung halaman. Besoknya kembali ke kosan. Di sana ada 5 orang sama aku. Inisiatif bilang, "Ya udah kita ikut pulang ke rumah dia aja." Di sana posisinya aku lagi datang bulan. Skip, kita berangkat ber-5. 2 cewek, 3 cowok. Sebut aja aku R, cewek. 1 lagi N, dan ketiga cowok itu I, A, dan J. Posisinya aku sama A digonceng, si N sama J digonceng, dan si I sendirian. Kita berangkat waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Dan jarak dari kosan ke kampung halaman si A lumayan jauh. Kita perkirakan bakal sampai sekitar jam 11 malam.
Info aja, jalan ke kampung halaman dia kayak hutan gitu. Di awal jalan masih biasa aja, gak ada apa-apa. Malah teman-teman pada pamer kecepatan, balap-balapan gitu. Pas udah mau masuk kayak hutan gitu, si A bilang, santai aja, jangan ngegas. Karena knalpotnya si I itu bising banget, takut ngeganggu yang ada di sana. Tapi mereka gak dengerin dan malah cepet-cepetan karena mau buru-buru keluar dari jalan itu. Dan ternyata pas udah hampir ujung hutan, si I bilang, "Weh, ada yang nyiram air." Dan si A sama si J juga ngerasain, padahal posisinya itu nggak hujan dan nggak ada orang sama sekali. Kita yang cewek nggak ngerasain apa-apa. Tapi nggak lama dari itu, sumpah kak, aku bener-bener kaget. Kan posisinya aku di tengah, di belakang itu ada si I, di depan ada si J sama si N. Nah, aku lihat di depan motornya si N ada bapak-bapak pakai motor Mio putih. Di belakangnya itu ngebonceng pocong yang ngadep ke jalan. Aku di sana refleks kaget sampai si A bilang, "Kenapa?" Aku nggak berani cerita. Aku mikirnya